Halo, jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan bahas terkait materi dari tryout kemarin yang sudah kalian lakukan di minggu yang lalu. Kali ini kita akan bahas dari soal-soal sebanyak 50 soal. Namun saya tidak akan bahas semuanya, saya akan membahas 80% saja. Oke, kita awali dari nomor yang pertama. Untuk soal nomor 1 sampai 6 terkait dengan materi tentang ada dialog antara Edo dan Eti. Oke. Kita langsung melihat pertanyaan ke nomor 1 dulu. Oke, nomor 1, what is the text about? Oke. Kalau kita melihat bacaan di atas itu tentang apa? Ya, di sana ada hi Eti, what are you doing? Hai Edi, apa yang kamu lakukan? Oh, hai Edu, I'm practicing for tomorrow storytelling competition provinsi level. Ya, di sini ada Edi itu mempersiapkan berlatih untuk bercerita di tingkat provinsi, ya, lomba bercerita di tingkat provinsi. Karena dia berpikir it's hard, ini adalah hard, jadi lebih sulit kan gitu. Oke. Jadi kemudian di sana berarti di ucapan Edo di sana ada kata congratulation. Kalau kamu melihat percakapan Edo yang kedua itu ada kata yang berakhir dengan congratulation. Oh, selamat. Selamat di sini maksudnya apa? Memberikan selamat. Jadi apa yang teks di atas tentang apa? Oh, tentang pemberian selamat, giving congratulation and support for the competition. Jadi jawabnya untuk nomor 1 C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, nomor 2, coba kalian perhatikan soal nomor 2. I hope that you can win the competition. The expression show that Edo bla 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 to Eti. I hope artinya saya berharap that you, bahwa kamu can win, dapat menang di competition, di kompetisi itu, di lomba itu. The expression show that Edo is bla 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 to Eti. Jadi ekspresi itu menunjukkan bahwa Edo bla 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 kepada Eti. Apa? Ekspresi harapan. Harapan tadi apa? Hope. Jadi coba ada kata expressions hopes. Oke. Jadi jawabannya adalah C. Oke, the next. Berikutnya untuk nomor 3. Nomor 3, coba lihat pertanyaan nomor 3. I hope you can win the competition and bring home a trophy for us. The word us here refer to us, untuk kami, kita, ya. Di sini mengacu pada siapa? Mestinya pada Edo, teman-teman Edo dan teman-teman Eti. Jadi siapa? Ya, karena untuk kita itu ya Edo dan teman-temannya Eti. Jawabnya adalah D. Jadi di sini jelas jawabannya D. Oke. Oke, next for number 4. Untuk nomor 4 selanjutnya. And bring home trophy for us. The word trophy can be replaced by. Nah, trophy itu piala. Di sini ada cup bukan berarti cangkir tapi piala. Sertifikat, tahu sertifikat ya, medali, dan promotion ya, promosi. Jadi yang paling tepat untuk trofi itu sama dengan cup. Oke. Sudah ada 4 soal, berikutnya soal yang kelima. Iya, masih terkait dengan bacaan tentang Eti dan Edo. Nomor 5, from the text we can see that. Dari teks kita dapat menyimpulkan atau mengatakan bahwa ya, jadi Eti menang di tingkat distrik karena dia akan mewakili ke tingkat provinsi. Jadi jawabnya C. Oke. Iya. Kemudian nomor 6, Eti can join the competition in the province level bla bla bla.
Ya, ini winning the district level berarti after. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Masih kita ganti ke tag yang kedua. Untuk tag yang kedua kita akan lanjutkan untuk nomor 7 sampai 11 tentang di sini ada rainbow in a cup. Nah, ada pelangi, jeli pelangi ya. Pelangi di dalam sebuah cup. Di sini kalau kalian belajar kalian akan tahu bahwa di sini ada membuat jelly pelangi maksudnya ya. Untuk pesta ulang tahun ya. Jadi kalau kita lihat kata runut ini teks ini kemungkinan ya untuk apa ini? Untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara membuat jelly. Oke, cara membuat jelly pelangi itu seperti itu. Kalian bisa baca tagnya. Kemudian kita akan lihat langsung ke pertanyaannya saja. What is the probably aim? Probably aim. Kata aim artinya tujuan ya. Jadi apa mungkin tujuan dari teks di atas? Kalau di sini teksnya prosedur berarti mestinya pakai how to mix, how to use ya. Karena di sini yang ada how to mix, kalian langsung pilih aja how to mix ya. Karena kalau how to use itu biasanya untuk memberikan petunjuk. Tapi kalau di sini penggunaan, kalau how to mix bagaimana cara untuk membuat ya, cara untuk membuat. Jadi ini jelas sekali ini teks prosedur. Jadi bagaimana cara untuk membuat jelly pelangi ya atau warna-warni. Oke, the next number 8. Untuk nomor 8, how much jelly is poured for its layer? How much, kalau ditanya how much artinya kamu menanyakan berapa banyak jelly yang dituangkan untuk setiap layer. Nah, di sini yang paling tepat kalau kita melihat dari teks itu banyaknya jelly itu 1/6 of the glass. 1/6 of glass, 1/6 ya. Jadi 1/6 of glass. Glass ini ya, ini agak membingungkan sedikit antara gelas dan cangkir. Kira-kira ada bedanya enggak ya antara gelas dan cangkir? Oh, kira-kira beda. Kalau cangkir itu ya setengahnya dari gelas kali ya. Ya. Jadi maksudnya itu cangkir itu setengahnya dari gelas. Oke, nanti kamu akan cari di Google antara cangkir dan gelas itu perbedaan isinya seberapa. Nanti kamu akan menemukan isinya ini. Jadi nanti jawabannya cangkir dan gelas itu akan punya ini. Kalau 1/6 gelas kira-kira setengah cangkir. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Oke, next number 9. Sekarang ke nomor 10. Oke. Nomor 10, rainbow jelly is perfect for a birthday party or other festival occasion. The word festive, bukan festival tapi festive, has closest meaning. Festive itu punya makna sepadan atau bersinonim dengan joyful. Oke, sudah 10 soal saya bahas. Tinggal kalau 50 nanti kira-kira yang 40 soal saya bahas, nanti yang 10 yang saya anggap hot kalian cari. Oke, joyful. Oke, next ya. Number
11, nomor 11. This will take hours. Ini memerlukan waktu selama 1 jam, ya, beberapa jam, 1 jam. The word this refer to this. Berarti this itu hanya satu. Kalau satu berarti di sini tadi di bacaan berarti apa? Purple jelly, ya. The purple jelly. It will this purple jelly. Jadi jawabnya A. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mungkin bingung, silakan nanti diulang dan kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya sampai nomor 15 dulu. Karena waktu sangat terbatas, silakan coba. Setelah ini kalian coba ulang untuk mengerjakan kembali. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, kita lanjutkan kembali ke nomor 12 sampai dengan 17 itu ada teks. Kalau diawali dengan once upon a time, ini ada judulnya, ada The Magic Candle, Magic Box, ya, once upon a time. Kalau kamu diawali dengan once upon a time, kamu mesti paham di sini teksnya terkait dengan teks naratif karena diawali dengan once upon a time. Ingat, kalau diawali once upon a time itu mesti teksnya naratif. Kalau naratif itu mesti menghibur, ya. Kalau menghibur nanti kalau ditanya tujuan jelas sekali, bukan menceritakan, bukan mendeskripsikan, bukan membuat sesuatu, tapi menghibur. Kata menghibur itu punya sepadan dengan entertain, to amuse, ya. Jadi itu. Kalau kamu melihat what is the purpose of the text, apa tujuan dari teks? Ingat, teks naratif tujuannya menghibur. Kata menghibur di sini hanya ada pada kata to entertain atau amuse. Oke. Kalau kamu menemukan teks naratif, tidak usah bingung, langsung dituju aja kata to entertain sama amuse. Oke. Jadi jawabannya di C. Oke, next. Untuk berikutnya nomor 13, ya. What is the main idea of the second paragraph? Kamu harus membaca teliti dulu sebelum menjawab ini. Kalau kamu sudah membaca paragraf kedua, nanti kamu akan menemukan maknanya, ide pokoknya, ya, yang di paragraf kedua. Paragraf kedua dimulai dari kata what is this? He asked. He brought the book home and showed it to his wife. What did not know what to do with the box? After they had cleaned it, they keep it in their house. Itu. Jadi paragraf kedua di sana apa ini, ya? Dia mengatakan dia membawa sebuah kotak pulang ke rumah dan menunjukkan ini, ya, kotak itu kepada istrinya. Ya, dia tidak tahu apa gunanya, untuk apa kotak itu. Setelah mereka membersihkan kotak itu, mereka menyimpannya di dalam rumah. Jadi inti dari ide pokok paragraf kedua adalah, iya, kamu bisa melihat how the farmer made shoes in the box. No, jelas bukan. Bagaimana itu membuat petani itu membuat kotak, bukan. Yang B, the farmer asked his wife to keep the box. Ya, kemungkinan the farmer brought the box home and keep it home. Jelas. The farmer become rich because, bukan. Kamu milih A atau B? B atau C? Sehingga di sini yang paling lengkap itu the farmer brought box home and keep it home, ya. Jadi itu lebih lengkap. Jadi farmer itu membawa kotak itu pulang ke rumah dan menyimpannya. Itu lebih tepatnya di situ. Oke, number 14, nomor 14. Silakan dilihat nomor 14. If only
Jika hanya the farmer had treated his grandpa well, he would not have become this unfortunate. The word unfortunate has the close meaning which. Oke, jika farmer itu merawat kakeknya dengan baik, dia tidak akan menjadi tidak beruntung. Kata tidak beruntung punya makna yang sepadan dengan atau bersinonim dengan unlucky, unnecessary, unbelievable, unforgettable. Tidak beruntung karena fortune itu sama dengan lucky, maka unfortunate sama dengan unlucky. Jadi caranya seperti unlucky. Oke, unlucky ya. Unnecessary tidak disarankan, unbelievable tidak dipercaya, unforgettable tidak dilupakan. Ya, jadi yang paling tepat unfortunately itu sama dengan unlucky. Oke. Jadi sekali lagi unlucky. Oke, kita lanjut ke nomor 15 ya. Oke, nomor 15. He wanted to the rest, but the farmer got angry with him. Dia ingin istirahat, tapi petani itu marah kepadanya. The word him refer to, marah kepada siapa? Kamu harus baca dulu, dilihat di atas. Kalau kamu bisa melihat, ya. Jadi kamu lihat di atas ini ada ya, angry, got angry. Nah, one day the farmer grandpa come and lived with them. He was very old, weak, so they asked him to keep the coin out of the box. After some days, the grandfather was tired. He wanted a rest, but the farmer got angry. Jadi di sini siapa meminta kepada grandfather, farmer ya, grandfather. Jadi grandfather ini yang dimarah-marahi ya, karena usianya sudah tua ya. Jadi but farmer got angry with him. Nah, di sini ada grandfather. Jadi the grandfather ya, grandfather. Jadi kamu bisa lihat di paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, paragraf ke-6 di sini mulai one day farmer. Nah, ini kamu jadi farmer grandfather. Jadi jawabnya untuk nomor 15 itu mudah sekali jawabnya, the grandfather ya, the grandfather. Nah, kenapa kok enggak D, grandfathers? Oh, karena hanya satu grandfather aja, bukan grandfathers ya, grandfather. Jadi grandfather aja, bukan grandfathers. Jadi hanya satu orang. Oke, sampai nomor 15. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Kalau nomor 16, silakan dicoba aja nanti untuk melengkapi. Ya, tadi sudah saya berikan 15 nomor jawaban. Kamu bisa ulang-ulang. Nanti untuk setelah itu kamu bisa mengerjakan ulang di link yang sudah disediakan. Sampai di 15. Oke. Sudah 19 menit. Ya, kita cukupkan di sini dulu 15 soal, nanti kita sambung ke bagian berikutnya di sesi berikutnya. Oke. Good luck.